مباركة وفقد موجع. Ya, assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Hari ini kita kedatangan tamu Tubagus Mogi. Nah, beliau nanti akan menyampaikan update yang terbaru terkait kasus insiden di Cipondo Tangerang yang rekan kita ya, sahabat kita juga, Mas Rida yang masih aktif di anggota Banser ini mengalami perlakuan yang memang benar-benar miris dan menyedihkan. Nah, Tubagus Mogi, pripun kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Awe. Oh nggih, sami-sami ngoten nggih. Bagaimana Gus perkembangan terbaru ini terkait baik, insyaallah. Jangan jelaskan monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Mas Awe Kertapati sebagai tuan rumah YouTube ini, YouTube channel ini, dan para pemirsa dimanapun berada. Saya Tubagus Mogi Nur Fadil, Satya Tirtayasa, juga sebagai selaku Ketua 2 di PWI LS Pusat, dan juga warga NU termasuk juga. Sehingga prihatin atas terjadinya kasus penganiayaan kepada saudara kami dari Banser, namanya Kang Rida ya, yang merupakan seorang ketua Satkor cabang di Kecamatan Tangerang. Jadi pimpinan Banser di Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Nah ini di hari Minggu lalu malam Senin menjadi korban penganiayaan yang diduga tersangka utamanya adalah Habib Bahar bin Smith beserta anak buahnya yang sebagai diduga ikut tersangka. Nah, kita sudah mengetahui dari berita-berita yang lalu bahwasanya dari laporan kronologi istrinya ini yang ikut hadir, jadi Kang Rida itu datang itu bersama istri. Nah, itu ternyata ketika mau salaman, kemudian disangka atau dituduh mau menyusup dan mau menjambak dan lain sebagainya, sehingga kemudian malah dikeroyok. Dan pelaku utamanya diduga adalah Bahar bin Smith. Bahkan dalam kesaksiannya juga sampai mau disundut rokok dan lain sebagainya. Nah, ini juga dari kejadian tersebut yang mana dari pihak advokasinya Bahar bin Smith itu sudah mengeluarkan surat dan mengkait-kaitkannya dengan PWI LS. Nah, sehingga saya sebagai Ketua 2 PWI LS juga menyatakan sikap bahwasanya itu tidak benar. Jadi PWI LS ini tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Jadi memang betul tentang masalah ada penolakan terhadap ceramahnya Bahar bin Smith di Kota Tangerang. PWI LS itu memang betul melakukan penolakan tersebut, tapi sifatnya lebih kepada himbauan. Jadi bukan pemaksaan, tetap datang mau diserbu apa gimana tidak. PWI LS ini kita tetap mengedepankan Islam yang rahmatan lil alamin. Kita sebagai warga negara yang baik, kita menyampaikan hak kita, ketidaksetujuan kita suarakan, tapi kita tidak memaksakan pendapat, dan kita mencegah konflik berdarah atau konflik horizontal di antara masyarakat. Karena kami sudah prihatin dengan kejadian negara kita ini kan, kemarin saja banyak aksi-aksi demo, ada penjarahan, dan lain sebagainya. Kita tidak ingin kondisi negara kita makin semrawut, yang rugi akan rakyat dan bangsa kita sendiri. Nah, jadi sebenarnya perjuangan kami ini tetap perjuangan di landasannya landasan ilmiah. Kita ini kan mengusung tesis ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman. Jadi perjuangannya di ranah ilmiah yang kami suarakan melalui berbagai media, termasuk lewat ceramah, lewat media sosial, untuk mewaspadai penyalahgunaan klaim sebagai cucu Nabi oleh Habib Balawi, dan klaim tersebut disalahgunakan untuk merendahkan orang, untuk mengajak kepada tindakan yang radikal dan lain sebagainya, juga termasuk penyesatan. Nah, kami melihat dalam ceramahnya Habib Bahar bin Smith, dia sudah menyampaikan poin bahwasanya kalau nggak percaya ya sudah, nggak apa-apa gitu. Kalau nggak percaya sama Habib sebagai suriat Nabi. Nah, kami menyatakan kami berhak tidak percaya kepada Habib sebagai cucu Nabi karena sudah dilakukan penelitian-penelitian. Nah,
ketika kami menyatakan kami tidak percaya berdasarkan hasil-hasil ilmiah, semestinya yang tidak sependapat membantahnya secara ilmiah lewat antitesis, lewat dialog terbuka, atau misalkan buktikan dengan tes DNA. Nah, bukan dengan cara kekerasan, marah-marah, nyuruh asah celurit, asah golok, pengeroyokan, persekusi. Harusnya bukan seperti itu. Jadi kalau Bahar bin Smith dalam ceramahnya sudah menyatakan silahkan kalau nggak percaya, harus dibuktikan. Mempersilahkannya itu jangan memprovokasi para muhibinnya, memprovokasi umat Islam untuk kemudian membenci atau tidak menyukai PWI dan lain sebagainya. Jadi kita menyuarakan kita nggak percaya itu ya hak kami, dan kami menyampaikannya agar umat Islam waspada. Nah, jangan malah dibenturkan, dibikin benturan sosial, malah ada persekusi, ada pengeroyokan kepada orang apalagi yang tidak ada hubungannya dengan PWI. Nah, jadi Kang Rida ini adalah anggota Banser. Gitu. Sebagai anggota Banser, bukan anggota PWI. Kalaupun di lain pihak segala macam mungkin aja simpati dan lain sebagainya, itu di luar persoalan lain. Yang jelas PWI tidak ada menugaskan seseorang untuk mengganggu acaranya ceramah Bahar bin Smith di Kota Tangerang. Kalau masalah penolakan memang ada, tapi sifatnya himbauan, bukan paksaan. Nah, dan juga kita menghendaki adalah ketika PWI tidak ada sangkut pautnya, janganlah oleh pihak pengacaranya Bahar disangkut-sangkutkan dengan PWI. Padahal ini kasusnya adalah ulah tersangka yang diduga Bahar bin Smith dan Muhyiddin CS-CS-nya dengan korban yang merupakan anggota Banser. Gitu. Nah, jadi kami menghimbau dari tim advokasinya Bahar itu sudah offside, terlalu melibatkan kepada PWI yang PWI tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Kasus ini sudah ditangani oleh pihak NU. Jadi ada LBH Ansor, ada PCNU Kota Tangerang, dan kami mendukung adanya penegakan hukum dalam kasus ini. Kami juga turut bersimpati dan mendoakan agar Kang Rida ini juga cepat sembuh, syafahullah. Dan kita juga berharap keadilan ini bisa ditegakkan. Dan kami himbau kepada Kang Rida dan keluarga, jangan mau ada damai, jangan mau menerima damai dengan Bahar bin Smith dengan iming-iming apapun. Ini harus keadilan harus ditegakkan. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku cucu Nabi atau bayar uang atau segala macam sehingga bisa lepas dari jerat hukum. Indonesia ini adalah negara hukum, Mas Awe. Jadi jangan sampai kita juga pelajaran kasus dari kasus Terawang yang tahun 2024 yang lalu, yang lalu, iya, itu bisa menjadi pelajaran. Otak pelakunya dari kalangan Habib harus ditangkap. Jangan sampai hanya mukibin pribuminya saja yang dikorbankan. Itu kasihan, Mas Awe. Nah, jadi kasus Terawang lalu itu sebentar. Maaf. Ini kan yang menjadi persoalan sekarang ini kan para netizen atau sahabat-sahabat semua yang di mana di sosial media itu kan meragukan tindakan polisi gitu loh. Maksudnya tindakan itu setelah ada pelaporannya apakah memang benar mau diproses sesuai prosedur hukum atau ini hanya sebatas nanti ya ujung-ujungnya seperti yang di Tangerang itu. Pripun Gus menurut jenengan? Saya laporkan juga, alhamdulillah waskurillah, per hari kemarin, hari Rabu, itu polisi sudah menunjukkan niat yang baik, sudah melakukan gelar perkara akan kasus ini, Mas Awe. Alhamdulillah. Jadi sudah ada gelar perkara oleh kasus ini yang juga dipimpin oleh Pak Kapolresnya, dan ini juga sudah kami mendapatkan informasi tembusan beliau kemudian melaporkan kepada para petingginya. Jadi itu sudah ada ya dari Kapolres Metro Tangerang dilaporkan kepada Kapolda dan lain sebagainya bahwasanya per hari yang lalu itu hari Rabu itu jam 12 itu siang itu sudah ada gelar perkara. Ini untuk kasusnya ini insya Allah sebagai atensi karena ada melanggar pasal 365 KUHP dan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 JO 55 KUHP
dan peningkatan statusnya ini dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Alhamdulillah. Jadi ini sudah ada pergerakan yang cukup signifikan kemarin. Jadi kita bisa bersyukur polisi sudah mulai bergerak cepat. Tinggal kita mengharapkan nih dari penyidikan segeralah tangkap ini otak pelakunya, yaitu Habib Bahar bin Smith yang diduga sebagai tersangka utama. Kita tetap menggunakan kata-kata yang baik, kita tetap mengatakan diduga. Salah ya? Nah, ya, tapi jangan sampai juga kami juga menghimbau kepada pihak kepolisian, kepada saudara-saudara kami dari Banser, dari Ansor, dari NU, jangan sampai dalam kasus ini seakan-akan digeser atau dalam pemberitaan seakan-akan nih yang salah ini adalah timnya Bahar atau orang-orangnya Bahar. Nah, ini kami himbau di sini karena korban sudah bersaksi bahwasanya Bahar juga memukulinya. Nah, kan komandannya Bahar nih. Jadi yang kita jadikan target sebagai tersangka utamanya Bahar bin Smith-nya. Jangan sampai ada pemelintiran seakan-akan ini yang bersalah ini hanya tim-timnya Bahar, hanya mukibin-mukibinnya. Nah, ini kami himbau, kita harus tetap sama-sama sebagai masyarakat ini mengawasi, tetap yang sebagai tersangka utamanya adalah Habib Bahar bin Smith, sebagai otaknya, sebagai orang yang punya otoritas memimpin masa saat itu. Yang lainnya kan sekedar anak buahnya dia. Nah, jadi jangan sampai kita harus waspada, jangan sampai kasus ini dipelintirkan seakan-akan yang bersalah ini anak buahnya Bahar saja, sehingga Baharnya bisa lolos. Nah, kasus Kerawang pun juga Habib-habibnya pada lolos. Padahal dalam fakta persidangan ada, cuman yang berhasil ditangkap oleh polisi hanya mukibin-mukibin, jongos-jongosnya daripada Habib yang pribumi, yang dikorbankan. Nah, kami prihatin, karena kan sebagai sama anak bangsa, kami tidak ingin ini sifatnya adu domba. Jadi Bahar ketika ceramah menyatakan kalau nggak percaya ya sudah, tapi kok nyatanya menggunakan anak bangsa, mukibin yang pribumi untuk menganiaya orang lain yang ya sifatnya ya mungkin percaya atau tidak, tapi kan kita tahu dari laporan beliau itu punya niat baik mau salaman dengan Habib Bahar. Nah, mau salaman tapi malah disangka PWI dan malah dianiaya, dikeroyok. Nah, padahal Bahar kan biasa klaimnya kan pemberani. Nah, kalau berani harusnya jangan keroyokan. Nah, dengan dia keroyok katanya itu laporannya dengan 10 orang lebih, itu berarti membuktikan Bahar itu pengecut gitu. Kalau itu benar ya, kan kita masih diduga. Nah, kalau apabila ternyata benar diduga tersebut, berarti mentalnya mental yang pengecut, nggak cocok dianggap sebagai singa. Katanya singa yang mengaum. Nah, itu kalau raja singa penyakit ya mungkin walau alam itu. Tapi intinya ini harus introspeksi bersama. Kalau sudah menyatakan nggak percaya silakan, ya buktikan. Jangan sampai dengan nggak percaya, orang-orang nggak percaya, tapi dia mau memprovokasi dengan kekerasan, dengan radikalisme. Kalau nggak percaya itu hak kita. Indonesia ini kan melindungi hak-hak warga negaranya, dan kami sudah menyuarakan dengan hak kami bahwasanya Habib itu tidak bisa dipercayai sebagai cucu Nabi berdasarkan bukti ilmiah, ilmu nasab, ilmu sejarah, dan ilmu genetik, Mas Awe. Itu hak kami. Ada orang yang masih percaya juga silakan. Kami tidak bisa maksa, tapi kami berhak menyampaikan dasar-dasar. Nah, sehingga dengan video kali ini kami menyampaikan untuk kepolisian, kami jelaskan, kami himbau untuk teruskan tegakkan keadilan, jangan sampai masuk angin mau menerima hal tertentu sehingga ini dipelintir kasusnya. Jangan sampai, kami menghimbau fokus tersangka utamanya diduganya adalah Habib Bahar bin Smith, dan ini menjadi pengawasan kita bersama. Jangan sampai dipelintir seakan-akan yang brutal itu adalah pengawalnya Bahar, tapi pengawalnya Bahar itu pun tidak akan berani gimana-gimana kalaulah tidak karena pimpinannya. Apalagi dari kesaksian korban, Bahar nih juga memukul, juga menyundut rokok, diduga ya, tapi kesaksiannya seperti itu. Sehingga kami sebagai masyarakat, sebagai orang PWI juga, sebagai warga NU juga prihatin. Kami mendoakan semoga Kang Rida juga sembuh sehat, dan jangan sampai mau damai dalam kasus ini. Kita harus tegakkan keadilan. Apabila misalkan ada para mukibin-mukibin yang menganggap Bahar bin Smith ini adalah cucu Nabi, harus ingat sabda Nabi, andai putriku Fatimah mencuri, akan kupotong tangannya. Jadi apabila Bahar masih ada yang meyakininya sebagai cucu Nabi, tetap keadilan harus ditegakkan. Apalagi kalau bagi kami dia bukan cucu Nabi. Yang andai kata betul, kalau betul dia cucu Nabi saja,
ini tetap harus ditegakkan keadilan ini. Tidak bisa kita tebang pilih, hanya dikorbankan yang pribumi saja, sedangkan baharnya melenggang bebas, tidak bisa. Jadi kita menghimbau kepada pihak kepolisian, kepada saudara dari Banser, dari Ansor, dari warga NU, dari pengurus yang di Tangerang, maupun di PBNU, untuk tolong kita sama-sama peduli dengan kasus ini. Jangan sampai Kang Rida ini terkorbankan dengan zalim tanpa keprihatinan dan tanpa kita berbuat sesuatu yang menjaga agar keadilan ini bisa ditegakkan. Kurang lebih demikian, Mas Ali. Harus ini mempunyai kepastian hukum ya, tidak betul. Yang sudah-sudah ya. Nah, begini betul. Jenengan sudah lihat VT-nya si Bahar itu yang mencoba berkelit, ngeles, bahkan dia malah kenapa jadi sok pahlawan, menjadi pahlawan gitu loh. Ini coba jenengan dengar dulu ya audionya. Iya, nanti saya tampilkan lewat VT coba ya, sedap. Niki sedap. Silakan Allah singa terlalu mahal untuk membalas dendam anjing. Tapi singa jangan kau colek. Kalau kau colek dimakan kau sama tulang-tulangnya. Betul. Saudara-saudara kemarin itu mungkin saya. Jadi ada orang tahu-tahu lari, saya lagi makan di dalam, tahu-tahu orang lari, beb, tolong beb, itu yang tadi itu beb, lagi digebukin beb sama umat itu sama masyarakat. Saya keluar, jangan apa-apain. Kalau nggak mati, saudara, mati dimasak sama umat dan masyarakat. Nah, jadi dia malah di depan para mukibin yang tolol itu, kenapa jadi pahlawannya gitu loh. Padahal dari pengakuan Bang Rida sendiri kan jelas di situ. Secara terbata-bata ditanya dengan mungkin rekanannya ya, dengan temannya itu kan jelas. Dia disekap dalam sebuah kamar, ditutup kain, bahkan disiram air, disundut rokok, dan ini malah si Bahar jadi di depan para mukibulnya nih kenapa jadi pahlawan gitu loh. Gimana Gus? Ya, kalau dalam pandangan kita sudah biasa dari kalangan mereka memframing demikian. Nah, makanya kita serahkan kepada pihak berwajib untuk menyidik kasus ini, siapa yang hak dan siapa yang batil. Yang jelas kasus ini kan meskipun ada korban, tapi juga ada saksi-saksi lain. Nah, sehingga ini kita serahkan kepada pihak kepolisian. Kita tetap sifatnya menduga dan sebagai tersangka. Untuk kepastian hukumnya nanti ibaratnya kita tunggu dari pihak kalangan berwajib di pengadilan. Yang jelas kita sama-sama mengawasi dalam kasus ini, jangan sampai ada tebang pilih. Misalkan tersangka yang ditangkap jangan sampai hanya sekedar pengawalnya saja. Padahal jelas dalam pelaporan kali ini Bahar juga terlibat, bahkan diduga sebagai tersangka utama. Nah, jadi kita sifatnya mengawasi, dan video kali ini juga sifatnya menghimbau kepada masyarakat untuk kita sama-sama mengawal kasus ini. Kalau tentang masalah nanti siapa yang ininya, ini keputusannya di pengadilan, Mas Awe. Kita memang tidak boleh bersuara terlalu jauh, tapi kalau kita menduga itu adalah framingannya. Framingannya daripada Bahar. Kita menduga seperti itu, tapi silakan nanti dibuktikan di pengadilan. Kita juga ikut mendoakan, insya Allah yang hak akan menang dan yang batil ini akan terkalahkan. Tapi kita sifatnya di sini sama-sama mengawal, kita sama-sama menjaga, menghimbau. Jadi baik PWI, baik warga NU, baik umat Islam ini harus waspada, karena gerakan ajarannya Habib ini yang radikal kepada orang yang mau salaman saja, yang sifatnya niatnya baik-baik saja, itu mereka sudah sifatnya sudah takut duluan, atau sudah apa istilahnya paranoid duluan. Karena paranoid karena sebelumnya PWI itu mengeluarkan penolakan, mereka sudah paranoid sehingga kepada orang yang nggak ada hubungannya, nggak terkait, mau salaman, disangkanya itu PWI, kemudian mereka melakukan pengeroyokan. Nah, ini kan paranoid yang nggak perlu. Takut dia. Sebenarnya mereka itu takut. Iya, sebenarnya takut, paranoid. Kalau misalkan nggak takut kan nggak perlu berlebihan seperti itu. Dalam ceramahnya kan Bahar ngomongnya kalau nggak percaya silahkan. Ya sudah, persilahkan saja. Kami nggak percaya.
kami nggak percaya dan kami pun juga tidak memaksakan orang. Kami sifatnya dengan cara yang elegan, dengan cara yang ilmiah, dengan cara menyebarkan kajian tesisnya Kiai Imad, disampaikan dalam ceramah, dalam kajian ilmiah, seminar. Jadi kami menggunakan cara-cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, dengan menyesuaikan dengan hak. Kami tidak memaksakan orang lain untuk percaya, kami tidak benturan untuk sifatnya memerangi orang, itu kan tidak. Tidak pernah di PWI menyatakan asah golok, asah celurit, nggak ada. Bahkan pembina kami, Kiai Haji Roma Irama menyatakannya asah akal, asah otak, asah adab. Jadi kita kedepankannya itu hal-hal yang ilmiah dan sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara, bukan dengan cara kekerasan. Nah, kalau Bahar, bahkan Habib Rizik juga pernah menyatakan, kalau nggak percaya ya sudah. Kalau ya sudah, ya jangan memprovokasi pengikutnya, muhibinnya, untuk bersikap radikal, untuk siap-siap asah golok, asah curit, ngajak perang. Jangan seperti itu. Kalau memang sudah menyatakan kalau nggak percaya ya sudah. Kami memang nggak percaya, itu hak kami gitu. Jangan di pengikut-pengikut Anda disuruh untuk mempersekusi orang, mengeroyok orang, itu nggak perlu. Kita hidup di negara hukum, Bung, gitu. Jadi janganlah kayak orang munafik. Di satu pihak menyampaikan nggak percaya nggak apa-apa, tapi di satu pihak ngajak perang. Ini kan ciri-ciri orang munafik, Mas Awe. Nah, ini yang harus diwaspadai kita bersama-sama ini. Baik, Gus. Kemudian gini, Gus, yang selanjutnya, apakah dari tim advokasi ya dari Bang Rida ini, mungkin dari Ansor atau PBNU atau bahkan PCNU di Kota Tangerang sendiri tidak membalas pantunnya tim advokasi Bahar ini, yang di sini kan banyak sekali narasi-narasi yang terkait dengan PWI, yang kemarin juga sudah saya laporkan ke teman ya, kebetulan seorang lawyer juga. Ya ini tim apa ini kok nggak ada substansi hukumnya gitu loh. Ini kan yang disebut PWI semua ini kan. Betul. Itu sifatnya framingan. Dan itu terbukti mereka itu sebenarnya takut, kalau dalam pandangan kami ya, analisa kami ya, takut kepada nama besarnya NU dan Banser. Nah, sehingga ketika tahu Kang Rida itu memang jelas-jelas anggota Banser, dan pergerakan ini kan sudah mulai dari LBH Ansor, dari Banser, dari PCNU. Berarti ini mewakili siapa yang beredar ini ya, yang nggak jelas ini, dari katanya tim advokasi si Bahar ini sengaja menggiring ini PWI yang dimunculkan. Mereka tahu dengan Ansor, ya, apalagi betul PBNU ya. Ya, analisa kami begitu. Jadi analisa kami diulangi Gus, biar jelas nih. Baik. Jadi dalam analisa kami ini mereka takut kepada nama besar NU dan Banser dan Ansor juga ya. Jadi sehingga mereka memframingnya seakan-akan ini adalah PWI. Padahal PWI tidak terlibat dalam kasus tersebut. PWI memang betul menyerukan penolakan terhadap ceramahnya Bahar bin Smith yang biasa ada radikalisme dan caci maki sehingga meresahkan umat, tapi tidak sifatnya sweeping atau melakukan penolakan yang sifatnya benturan, itu tidak. Jadi termasuk dalam kasus ini tidak ada prakarsa PWI sama sekali, tidak ada. Nah, kemudian karena Kang Rida ini adalah anggota Banser, mereka takut dengan Banser dan nama besar NU. Nah, sehingga mereka malah memframingnya PWI. Nah, sehingga dalam surat dari advokatnya Bahar memang nggak perlu ditanggapi oleh orang NU, itu nggak perlu, karena kan tidak nyinggung-nyinggung Banser, tidak nyinggung-nyinggung Ansor, tidak nyinggung-nyinggung PCNU. Sehingga makanya kami dari PWI yang menanggapi bahwasanya itu surat hanya sekedar framing hoax tidak bermutu dari advokatnya Bahar. Itu nggak bermutu sama sekali, karena kami sampaikan lagi, PWI tidak terlibat, tidak ada penggerakan massa yang sifatnya untuk menolak secara keras, itu nggak ada. Kita sifatnya himbauan, penolakan, tetap berjalan, ya sudah. Yang penting kami sudah memperingati kalau Bahar biasa diterima, bisa-bisa akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keamanan negara, dan terbukti yang terjadi adalah penganiayaan ini. Nah, ini kan sudah menjadi keprihatinan kita, karena umat kita ini diajarkan hal-hal kekerasan. Padahal Islam yang sejati, Islam yang benar adalah Islam yang rahmatan lil alamin.
Tapi para habib-habib ini kan terutama Bahar mengajarkannya radikalisme, kebencian, caci maki. Di satu pihak ngomong kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi di satu pihak munafik, malah mengajarkan kekerasan, malah menghajar orang, malah mengeroyok orang. Katanya pemberani, tapi kok mainnya keroyokan. Nah, itu yang kita prihatin. Jadi kami himbau nih ya, kembali kepada pihak kepolisian, kepada pihak NU, mari sama-sama kita kawal kasus ini, keadilan harus ditegakkan. Gitu Mas Awi. Gini Gus, ini kan tetap para pemirsa di sini, sahabat-sahabat Awi Kertapati, bahkan juga penggemar penggemar panjenengan nih yang mengikuti kasus ini ya. Ini ada keraguan-raguan kalau kasus ini nih akan mandek di, tadi jenengan sudah bicarakan bahwa diduga ini naik statusnya kan menjadi penyidikan. Nah, apakah ini akan berlanjut sampai nanti sesuai prosedur yang ada, bahwa yang salah memang harus ditindak atau harus dihukum sesuai dengan undang-undang negara kita, atau hanya memang seperti yang di kemarin di Kosambi itu mana itu ya? Gimana? Oke, baik Mas Awe, kita kan juga sama-sama sebagai warga negara yang baik. Kita emang tidak bisa menjawab dengan pasti, tapi kita sifatnya sama-sama mengawal kasus ini. Kita menyuarakan, dia ini ikhtiar, kita sifatnya ikhtiar, kemudian kita tawakal. Jadi justru no viral no justice, terkadang sudah ada kata itu. Jadi Mas Awe ini cukup berjasa dalam mensuarakan ini lewat media kepada masyarakat. Jadi intinya kita, mari sama-sama kita berjuang. Lewat media ini kita suarakan, masyarakat juga bersuara. Kita hanya bisa berharap, tapi juga kita sudah bersyukur juga, karena nyatanya kemarin sudah gelar perkara, sudah ada tingkatan ke penyidikan. Jadi kita bersyukur dan terus mendorong jangan sampai kasus ini berhenti tengah jalan. Kalau sampai berhenti, insya Allah kita akan terus bersuara. Ya mungkin akan ada gerakan demo kalau sampai-sampai tidak ada tindakan lebih lanjut daripada kepolisian. Tapi selama belum ada hal yang perlu, ya kita masih memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian untuk menegakkan keadilan. Kalau bila mana mandek tengah jalan, ya mungkin masyarakat biasa saja sama-sama berdemo kepada pihak kepolisian untuk mendorong kasus ini harus tegakkan keadilan, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Demikian Mas Awi.